Sekarang kita pelajari bagaimana membuat proyeksi dari fitur-fitur yang ada di objek. Kita mulai dari titik. Ya. Bagaimana kita memproyeksikan sebuah titik ke dalam bidang proyeksi dan nanti menjadi gambar pandangan pada proyeksi multiview. Baik, misalkan kita punya sebuah titik, taruh kata namanya titik A. Ya, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan pandangan depannya, ya, kita tampilkan sebuah bidang proyeksi di depan, ya, kemudian kita tarik sebuah garis yang searah dengan garis pandang dari titik A melewati bidang proyeksi secara tegak lurus, dan kita akan dapatkan di situ titik AF. Ya, titik AF adalah titik proyeksi dari titik A ke bidang depan. Kemudian untuk proyeksi atau pandangan kanan, kita juga lakukan hal serupa pada bidang proyeksi yang ada di sebelah kanan. Ya, seperti ini, kemudian kita tarik garis pandang dari arah kanan, sehingga kita dapatkan titik AR. Ya. Oke, seperti itu. Sedangkan dari atas, hal yang sama juga dilakukan. Kita tarik garis proyeksi, tegak lurus bidang proyeksi yang ada di atas, sehingga kita dapatkan titik AT. Nah, seperti ini. Ya, sehingga pada gambar proyeksinya kita dapatkan titik AF untuk pandangan depan, titik AR pandangan kanan, dan titik AT pada pandangan atas. Nah, bagaimana untuk titik B yang ada di belakang titik A? Jadi misalkan kita punya titik B, posisinya di sini, dan ini satu garis pandang dengan titik A. Ya. Sehingga kita dapatkan kalau kita proyeksikan ke depan itu titik BF itu berimpit dengan titik AF. Oke, sedangkan kalau kita tarik ke pandangan kanan, ya titik BR itu ada di sebelah kanan dari AR. Karena ini posisinya dari A itu dari agak di belakang, sehingga kalau dilihat dari kanan itu agak ke arah kanan. Begitu juga ketika kita pandang dari atas, ya titik B ini letaknya lebih di atas dari titik A. Oke, sehingga proyeksinya titik BT itu ada di atas titik AT. Nah, ini adalah proyeksi titik-titik yang ada di objek. Baik, bagaimana dengan, nah ini jaraknya sama, maaf ya, jaraknya sama. Ya, AR ke BR itu dengan AT ke PT itu jaraknya sama. Oke. Nah, bagaimana dengan proyeksi garis? Taruh kata misalnya kita punya garis AB, ya garis yang menghubungkan titik A dan titik B, sama seperti titik A dan titik B yang tadi pada proyeksi garis, pada proyeksi titik. Ya. Nah, misalnya kita punya garis AB, ya di mana garis AB ini sejajar dengan pandangan dari arah depan, ya sejajar dengan garis pandang dari arah depan. Maka kalau kita proyeksikan ke depan, itu titik A dan titik B berimpit. Ya, di AF dan BF itu berimpit seperti ini. Sehingga garis AB kalau dilihat dari depan itu hanya tampak sebagai sebuah titik. Nah, kemudian kalau kita lihat dari arah kanan, ya kita akan dapatkan titik AR dan BR seperti ini, di mana AR dan BR memiliki jarak sepanjang garis AB. Oke, begitu juga dengan kalau kita lihat dari sebelah atas atau pandangan atas. Kita akan dapatkan titik AT dan BT, ya, di mana jarak AT dan BT itu sama dengan panjang AB. Ya. Oke, sehingga di sini untuk garis yang normal atau garis yang tegak lurus bidang depan, kita akan dapatkan bahwa dilihat dari depan, itu hanya terlihat seperti titik atau poin. Kemudian dilihat dari samping kanan, itu panjang dengan panjang yang sama dengan panjang sesungguhnya. Begitu juga dengan pandangan atas, kita akan dapatkan
panjang yang sama dengan panjang sesungguhnya. Oke, itu untuk garis yang normal. Bagaimana dengan garis yang digeser atau incline line? Ya, jadi misalkan ini garis AB tadi, kemudian titik A-nya kita geser seperti ini. Ya. Oke, nah sedemikian sehingga ketika kita lihat dari arah depan, ya tidak lagi membentuk sebuah titik, melainkan proyeksi A dengan proyeksi B ke arah bidang proyeksi yang ada di depan itu membuat sebuah jarak AF ke BF. Ya. Sehingga kemudian ketika dilihat dari kanan juga akan dapatkan AR dan BR, dan ketika kita lihat dari atas ada AT dan BT. Nah, yang perlu diperhatikan bagaimana panjang garis pada masing-masing bidang proyeksi. Ya. Oke, nah kita dapati bahwa untuk pandangan atas itu masih tetap sama panjangnya, ya karena ini hanya digeser saja titik A-nya pada level yang sama. Nah, sedangkan pada pandangan depan, ya ini panjang dari garis AF ke BF itu lebih pendek dibandingkan panjang ABC yang sesungguhnya. Ya. Tapi kalau kita perhatikan dibandingkan dengan normal line tadi, kita dapati bahwa garis antara AF dengan BF ini sudah berjarak dan membentuk sebuah garis. Ya, kalau pada normal line tadi AF dan BF berimpit dan hanya membentuk sebuah titik. Nah, karena digeser maka pandangan dari sisi kanan, ya jarak AR ke BR ini juga mengalami pemendekan dibandingkan panjang titik A, garis AB yang sesungguhnya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, di mana secara horizontal AR dan BR ini memiliki panjang yang sama dengan jarak vertikal antara AT ke BT. Ya, bukan jarak AT ke BT, tapi jarak vertikalnya. Oke, ini untuk incline. Nah, bagaimana kalau garisnya ini miring? Ya. Misalkan ini tadi ya sudah digeser ke arah kiri, kemudian sekarang B kita geser ke atas. Ya, sedemikian rupa sehingga garis AB ini menjadi miring. Oke. Nah, kita bisa buat gambar proyeksi untuk bidang proyeksi yang ada di depan seperti ini. Untuk yang di bidang kanan juga seperti ini. Begitu juga untuk yang atas. Ya, dan kita dapatkan untuk seperti ini. Oke, kita perhatikan bahwa sesuai dengan ketentuan pada proyeksi kita dapati bahwa jarak AR ke BR secara horizontal itu sama dengan jarak AT ke BT secara vertikal. Nah, hasil proyeksi dari garis AB pada bidang muka, bidang kanan, bidang proyeksi kanan maupun bidang proyeksi atas itu sama, semuanya diperpendek ya. Jadi tidak ada garis yang sepanjang AB sesungguhnya. AF ke BF, AR ke BR, dan AT ke BT itu lebih pendek dibandingkan jarak AB yang sesungguhnya. Ini karena garisnya miring. Oke. Baik. Kemudian bagaimana dengan proyeksi bidang? Ya. Misalkan kita punya bidang ABC ini bidang yang normal, jadi bidang datar. Oke, kalau kita tarik proyeksi ke depan, kita akan dapatkan bahwa titik F dan CF itu berimpit. Ya. F dan CF berimpit. Sedangkan ketika kita tarik ke arah bidang proyeksi yang samping kanan, kita dapatkan AR dan BR itu yang berimpit. Ya. AR dan BR berimpit. Sedangkan kalau kita lihat dari atas, ya, kita akan dapatkan bahwa gambar bidang ABC dari arah atas itu
masih tetap sama. Ya, karena kebetulan bidang ABC ini merupakan bidang datar yang menghadap ke atas. Oke, sehingga kita dapatkan gambar proyeksi seperti ini. Nah, bagaimana kalau bidang ABC ini kita miringkan? Ya, ini tersize garis yang sesungguhnya, ya, ini S dan S. Oke, bagaimana kalau ini bidang kita miringkan? Ya, kita tarik C-nya lebih ke atas, maka kita dapatkan untuk pandangan dari arah depan seperti ini. Ya. Oke, AF, CF, BF ya seperti itu. Kemudian dari samping kanan kita akan dapati berupa edge, ya, berupa sebuah garis. Karena AR dan BR kalau dilihat dari arah kanan itu masih berimbit. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari atas kan seperti ini. Oke. Nah, di sini akan tampak bahwa luasan bidang ABC ya, pada objek itu ketika digambarkan pada bidang proyeksi akan menjadi lebih kecil. Ya. Baik tampak muka yang ini lebih kecil dibandingkan ukuran segitiga ABC yang sesungguhnya maupun untuk tampak atas. Ya. Oke, karena ada kemiringan di situ. Sedangkan dari arah samping kanan, ya objek bidang ini hanya tampak sebagai garis karena kebetulan titik A dan titik B ini membentuk sebuah garis yang sejajar dengan garis pandang dari arah kanan. Itu. Nah, bagaimana kalau kita miringkan lagi? Ya. Ini tadi segitiga base-nya sudah kita miringkan, tarik C-nya ke atas, kemudian sekarang B-nya yang kita tarik ke atas. Ya. Oke, sehingga membuat proyeksi multiview-nya kita dapatkan untuk proyeksi pada bidang proyeksi depan, itu titik AF, CF, dan BF seperti ini. Kemudian dari samping kanan juga akan kita dapatkan ya AR, BR, dan CR seperti ini. Ya. Sedangkan dari atas kita akan dapatkan titik AT, BT, dan CT. Nah, oke, ini adalah bidang proyeksinya. Ya. Nah, untuk bidang yang miring ini kita dapatkan proyeksinya itu lebih kecil dibandingkan ukuran sesungguhnya, baik dari pandangan depan maupun pandangan samping kanan maupun pandangan atas. Baik itu bagaimana kita menarik fitur pada bidang proyeksi. Jadi bagaimana kita memproyeksikan sebuah fitur untuk mendapatkan gambar proyeksi.